atas nama Ketua Kelompok Fajar Harapan sangat mengharapkan agar TJPS tidak sebatas ini, tetapi juga akan secara terus-menerus untuk mendampingi kami sehingga apa yang menjadi harapan, yaitu tanam jagung panen sapi, boleh tergapai. Mendapat program gerakan TJPS ini dari awal sampai dukungan apa semua? Iya, terima kasih. Memang kami sangat berterima kasih dengan adanya TJPS di Desa Kandau Utana, secara khusus di kelompoknya kami. Ada beberapa hal yang kami merasa beruntung. Yang pertama sekali dari segi pola jarak tanamnya, itu yang kami merasa beruntung. Antara jarak double track dengan 20/40 dan 80, 90, dan pola tanam kami yang kemarin-kamarin itu yang 40/80. Tetapi ketika kami melihat bahwa dengan double track hal seperti ini justru sangat menguntungkan, karena jumlah populasi tanaman dia lebih banyak tongkolnya. Itu yang pertama. Berikut daripada itu juga dengan adanya TJPS juga kami juga sangat beruntung, karena di luar daripada itu juga kami mendapatkan satu alat konseler, yaitu untuk pemipil jagung. Dan hasil dari TJPS juga, dengan adanya TJPS kami juga bisa, kendati pun tidak menggapai untuk membeli ternak sapi, tetapi namun hasil dari itu juga kami bisa beli ternak kambing. Jadi ini juga adalah hasil dari TJPS yang selama ini sudah ada di dalam desa kami. Dan bahkan pula kami juga bersyukur bahwa dengan adanya TJPS ini sangat memudah bagi kami. Artinya mendekatkan pelayanan dan bahkan pula secara kunjungan baik dari TJPS lapangan dan juga kami punya penyuluh dari BPK. Karena ketika mereka datang, kadangkala mereka bersamaan dengan penyuluh BPK Kori, kan punya penyuluh pendamping. Tapi ketika beliau juga keluar tugas, karena beliau juga ada tiga desa yang dia desa bimbingannya, sehingga kadangkala juga dari TJPS, pendamping TJPS, kadangkala juga mereka datang sendirian untuk datang memberikan solusi arahan untuk menuju kepada sebuah kesuksesan dalam hal TJPS. Berikut daripada itu juga saya secara pribadi atas nama Ketua Kelompok Fajar Harapan sangat mengharapkan agar TJPS tidak sebatas ini, tetapi juga akan secara terus-menerus untuk mendampingi kami sehingga apa yang menjadi harapan, yaitu tanam jagung panen sapi, boleh tergapai. Karena sampai pada detik ini kami belum, karena TJPS tanam jagung panen sapi kami belum, karena kemarin kami hanya berhasil untuk membelikan kambing. Tetapi namun kambing dengan usaha apa? Kambing dengan usaha perkiosan, itu yang dari hasil tanaman kami kemarin. Sehingga harapan kami selaku Ketua Kelompok Fajar Harapan di Desa Kandau Utana, untuk di tahun berikut di MT1 kami bisa memperoleh lagi, yaitu ternak sapi dari hasil TJPS. Dan saya juga sudah konfirmasi dengan teman-teman ketua kelompok yang ada dalam desa ini, dan kami juga siap sedia untuk menerima program TJPS. Itu saja yang kami sampaikan, dan kami ucapkan limpah terima kasih Bapak Gubernur, kepada pemerintah Kabupaten Sumba Bardaya, dan juga kepada provinsi, dan terlebih istimewa kepada Bapak Gubernur. Kiranya semuanya ini kami hanya ucapkan limpah terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. TJPS Bapak mendapatkan manfaat benar dari kegiatan? Iya. Kemarin kami dapat juga satu mesin konseler dari hasil dari TJPS juga. Dan kami secara pribadi, saya atas nama Ketua Kelompok Fajar Harapan mengucapkan terima kasih dengan hadirnya TJPS di luar dari dugaan juga,
karena memang mesin konseler ini tanpa proposal, jujur saja. Tapi itu juga yang menjadi tembakan bagi kami ketika dengan masuknya TJPS, kami juga difasilitasi dengan satu alat konseler jagung dan juga satu terpal plastik. Karena ketika kemarin dari yang pas panen simbolis, yang dari 2 DPR provinsi dan juga dari kabupaten dan provinsi pertanian, itu juga keluhan kami sampaikan kepada mereka terpal. Dan puji Tuhan kemarin ketika kami diberikan satu alat konseler di backup dengan terpal juga. Terima kasih juga kami sudah mendapatkan, sehingga harapan kami kalau memungkinkan TJPS juga barangkali di MT1 kami masih bisa dapat. Itu menjadi harapan kami, sehingga lihat kesempatan ini juga kami menyampaikan, sehingga di MT1 2022 kami juga bisa masih mendapatkan peluang untuk TJPS masih ada di Desa Kadautana. Itu saya yang menjadi harapan kami, karena jujur saja dengan adanya TJPS ini kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang di lapangan TJPS pendamping, karena kami juga selalu dikunjungi. Kami selalu dikunjungi dan diberikan arahan, masukan. Itu juga yang menjadi, kadangkala mereka sendiri, kadangkala mereka sama-sama dengan kampunya penyuluh di kadangkala mereka bisa sama-sama juga. Kalau pas Bok Noni tidak keluar, karena dia juga bukan satu desa saja, ada 3 desa mungkin, ya 3 desa. Kalau pas Bok Noni tidak berhalangan, ya mereka juga selalu sama-sama dengan mereka di sini. Dan itu juga kami merasa bahwa dengan adanya TJPS di sini, kami merasa bahwa setiap yang kemarin-kemarin kami tanam jagung itu dengan tanam jarak ukurannya 40 per 80 dengan 40 ke 80. Double track. Tidak biasa, sangat biasa. Tetapi ketika dengan adanya TJPS dengan sistem double track, malah populasi jagungnya lebih banyak. Jumlah tongkol atau jumlah jagungnya itu lebih banyak daripada kami tanam yang 40 per 80. Makanya kemarin ada satu kebun tadi yang kami ke sana itu, saya ada rubah sedikit jaraknya. Saya ada rubah sedikit, saya buat 60 per 35. Tapi itu saya uji coba apakah berhasil dan tidak. Tapi ternyata ketika kami ke sana ternyata berhasil, karena jagung juga tetap besar. Ya, karena curah hujan saja yang agak tersendat, yang kurang bersahabat, sehingga mengakibatkan jagung seperti ini yang kita makan. Ini yang jaraknya 60 per 35. Iya. Makanya secara pribadi saja kami atas nama ketua kelompok mengharapkan sehingga di tahun ini juga kami boleh mendapatkan TJPS untuk Desa Kadautana. Karena itu menjadi, saya juga sudah konsultasi dengan beberapa teman kelompok yang ada di Desa Kadautana, dan kami sudah, ya kalau memang ada peluang, mereka juga bilang begitu, dan mereka siap untuk ada terima kembali yang namanya TJPS. Itu yang menjadi harapan kami, Bapak. Jonathan Kelly. Jonathan, terima kasih mau bekerja sama untuk kita sama-sama bangun. Cuma harapan TJPS itu adalah program yang bisa memberikan nilai manfaat bagi petani. Dan Bapak sudah rasakan itu, saya kira baik sekali sih. Terima kasih pada Bapak Umbu dan teman-teman penyuluh, pendamping lapangan, terutama Pak Gub ya. Pak Gub yang punya ide ini untuk program TJPS. Nah sebenarnya yang esensi dari TJPS adalah itu. Ketika ini sudah dirasakan oleh petani, kemudian ini yang petani bersangkutan terus mempertahankan metode ini. Iya. Kalau memang agak berbeda dari seperti yang Bapak katakan, sedikit berbeda dengan cara tanam kita selama ini. Memang kita masih terkendala besar itu di pupuk dan
dan itu bukan di persoalan di kita tapi di nasional. Iya, dan itu yang kami alami masalah pupuk. Tapi itu tidak usah menjadi kendala, kita tetap jalan. Nah, kalau kita berharap petani yang pernah menerima sudah merasakan kemudian terus menerapkan metode ini. Kemudian beban berikutnya adalah petani harus menularkan kepada. Jadi sistemnya kita start di satu titik kemudian dia akan menular ke yang lain sehingga memang awalnya kita buat desain kita awal itu Pak, bukan kita kalau sudah dapat satu kali kita tinggal lagi. Tapi ini sudah tahun ketiga Pak, dan saya melihat sistem pindah lagi langsung satu kali itu agak berisiko dalam hal terus metode terus cara ini terus dipakai. Karena petani istilahnya apa? Dia baru mulai belajar, belum betul-betul menyatu dengan dia punya hidup bertani. Kita tinggal itu nanti hilang lagi begitu, dia kembali lagi ke yang awal. Sehingga kemudian kami dalam perjalanan kami dengan teman-teman di dinas, kami dari tim ahli, teman dinas kami menelaah bahwa akan lebih bagus kalau petani-petani yang sudah menerima dan mulai ini, kecuali kalau yang gagal ya gitu. Yang seperti Bapak ini baru bisa menjadi guru untuk petani-petani lain sehingga dia harus disupport, didukung terus. Nah sehingga nanti teknisnya dikembalikan kepada adik-adik di CPCL dan sebagainya. Tapi dari catatan Bapak, jangan Bapak punya anggota kelompok saya, Bapak harus mencari lagi membantu ini untuk orang lain, kelompok lain atau anggota yang belum masuk di kelompok. Bila masuk yang RDKK belum masuk itu bagus, itu sudah selesai. Tapi kalau boleh ada kelompok di sekitar sini diajak lagi, ajak lagi. Jadi sehingga tujuan TJPS itu tercapai, itu dia akan menyebar. Kalau hanya di kelompok itu terus menerus nanti kelompok lain cemburu Bapak. Ada 6 kelompok yang dapat. 6. Itu MT1 Pak Ya, di sini. jadi mungkin itu yang Pak. Ini dengan ini dan Bapak di sini untuk mengajak lagi yang lain. Jadi semakin hari itu semakin ini karena permintaan Pak Gup untuk MT1 tahun depan ini kan SPD 5.000 hektar ya Pak Gup. Dan Pak Gup tidak main-main, katanya harus ada 50.000 hektar di NTT. Jadi saya kira nanti teknis ya kalau Bapak berkomitmen dan ini mengajar lagi petani-petani yang lain. Tapi Bapak yang jadi gurunya, jadi mereka kita yang mendampingi Bapak saja. Bapak yang kau kendalikan mereka harus begini. Siap. Ya, jadi Bapak yang ini contohnya, ya mereka juga lihat. Iya. Saya pikir itu Pak Obus ini tujuan TJPS itu tercapai. Jadi satu saat misalnya setelah ini tidak lagi TJPS dalam yang didanai oleh pemerintah, tetapi TJPS itu menjadi pola bertani masyarakat. Jadi kan tidak mungkin pemerintah bantu terus menerus, tapi tentu diharapkan petani kita akan mandiri seperti itu. Dan mandiri kalau sudah banyak orang mandiri, kita bikin apa lagi? Sehingga mungkin ke depan yang perlu dipikirkan pemerintahnya bagaimana memfasilitasi untuk melancarkan ya, bukan melancarkan pupuk misalnya supaya jangan yang petani nanti beli sih, tapi melancarkan supaya tiba tepat waktu. Kemudian bagaimana fasilitasi menghubungkan dengan pembeli sehingga ketika sudah panen bisa terjual. Sehingga pemerintah kemudian hanya ambil peran di mendukung ini dan mendukung ini. Yang di tengah ini usaha tani tidak perlu lagi kita. Ya, saya kira itu Pak Omu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Omu tambahkan. Terima kasih Pak Martin. Jadi terima kasih atas Bapak Yonatan Kelly bisa bersama dengan kita dalam program ini, gerakan bersama ini TJPS. Sudah disampaikan Bapak Martin tadi. Artinya apa yang sudah baik ya bisa menjadi virus untuk yang lain ya Bapak Martin ya, teman-teman. Apalagi kalau kita lihat sepanjang masuk tadi ini kan daerah Jaga. Iya. Mulai masuk Kure itu kan daerah Jaga.
Nah, tadi sepanjang saya tiap kali masuk saya bilang bisa tidak kita di MT2 Bapak Minggus, Bapak Domi, mulai panjang masuk itu menjadi lokasi TJPS sampai di sini. Jadi itu menjadi satu kawasan TJPS di daerah sini, sehingga kalau waktu panen atau di MT musim panas itu Pak Gu bisa artinya ada sesuatu yang berbeda. Kita mencoba ya Bapak Martin, kita mencoba karena tadi kan pertama yang ada mulai kita masuk sampai di sini kan bertahap. Ada yang baru, ada yang sudah mau. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kali diuji ke depan kali bisa ya selain musim hujan, kalau biasa tantangan kita kan di musim panas. Iya. Nah, kalau musim panas kita berhasil, apalagi musim hujan. Nah, kan begitu. Jadi kalau memang bisa jalan, nah apalagi Bapak Yonatan kan sudah berhasil mendapatkan produksi jagung di MT1 di musim tanam Okmar 2020-2021 dengan hasil sekitar hampir 7 ton ya. Iya. 7 ton dari luasan ini 3 hektar ya. Iya. Nah dari situ kan sudah dapat terjual dengan harga yang sesuai ada sampai 4.000 malahan, 3.300 dan sudah beli ini ternak, beli kambing. Nah, ada kios lagi, artinya ada dampak manfaat dari TJPS yang Bapak rasakan. Ya, walaupun sebenarnya program-program lain juga ada memberi manfaat. Jadi untuk program ini Bapak merasakan. Selain itu ada juga dampak teknologi manfaat dari pertanaman budidaya double thread. Sehingga jumlah populasi, jaraknya tanamnya 40-20. 20, 40 atau 90 kan. Jadi ada dampak ini transfer teknologi dan bisa budidayanya sudah bisa jalan baik. Nah ini barangkali seperti tadi Bapak Martin tolong menjadi kalau di penyuluh itu kan ada penyuluh swadaya ya Bapak. Iya, ada. Kalau ini kan penyuluh TJPS. Jadi selain adik-adik kan adik-adik tidak mungkin datang terus tiap hari. Bapak Hesron termasuk penyuluh swadaya. Oh beliau Pak sudah. Dia ketua Posludes, Badan Pengurus Inti Posludes. Oh pas, berarti. Saya pikir tadi kan bisa jadi penyuluh TJPS. Jadi kita split khusus. Jadi kalau sudah seperti itu tinggal tadi Bapak Martin sudah mulai. Beliau ini salah satu tim ahli dari 11 orang di NTT. Beliau Pak Dr. Martin Muli. Jadi beliau tim ahli dan kami berterima kasih kepada tim ahli karena memberi support, dukungan, saran dan juga memberikan kita membuka wawasan kita bagaimana mengembangkan TJPS ke depan. Jadi kiranya TJPS ini di SBD khususnya di Kodi Utara, di Kendal Tanah bisa lebih sukses ke depan. Untuk pertanaman berikut silakan saja Bapak. Nanti kita bilang kemarin ini Bapak, kalau yang bagus kita bisa teruskan, kita mantapkan dia. Terima kasih. Kita mantapkan. Sehingga bisa menjadi guru ya Bapak, tempat belajar. Harapan kita barangkali nanti diupayakan Bapak. Ada petani-petani yang bisa tempat belajarnya di sini. Sambil tadi menggunakan konselor kan sudah satuan juga konselor di sini. Jadi mereka yang kenapa bisa berhasil ya tempat belajarnya di penyuluh swadaya bos kita Pak dengan oleh. Kalau saya pikiran kita sama dengan Pak Martin, yang penting jangan bosan-bosan. Terus berikut begini, kadang-kadang kita kalau sudah begini terus puas dengan apa yang ada, tidak boleh. Bagaimana kita kembang lebih baik lagi. Jadi kalau kita tinggalkan TJPS tidak ada di sini lagi, tetap pola yang sudah ada yang mendukung penyuluh, swadaya bisa tetap dijalankan. Jangan kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama, kembali ke laptop. Tetap sudah dianggap baik ya, terapkan dan jalankan terus untuk bisa lebih dapat ternak lebih. Kan kita ketahanan pangan ada, tinggal ketahanan ekonomi, beli ternak, usaha kios. Terus bisa juga sampai suatu saat kalau ini bagus dari jagung ini bisa Bapak yang memasarkan jagung kumpul ini jadi bumdes ya Bapak? Iya. Bumdes. Bapak nama kelompok bisa menjadi tempat pengumpul yang besar. Jadi bisa langsung bawa orang datang dan jual besar. Dan tidak hanya Bapak punya tapi seputar sini kalau jalan bisa ada bumdesnya jalan lagi. Beberapa kelompok berdekatan bisa menampung. Iya. Ada gudang bikin sendiri. Karena harapan kita jangan hanya di satu titik saja, tapi kita berkembang lebih besar, lebih baik. Hulu hilirnya kita jangan. Kalau saya itu Pak Martin. Jadi memang Pak Umbu kami omong-omong dengan ketua kelompok tani Fajar Harapan tadi
mungkin ke depan kami dari BPK Kecamatan Kudu Utara mau pelok Tua menjadi penangkar benih Ini jagung. apa ya? Itu yang pertama. Habis yang kedua, untuk tidak menjadi kendala nanti pupuk, mungkin kami persiapkan memang di bulan Agustus September. Nah, kemudian kalau ke depan nanti mungkin ada dari provinsi atau dari pusat atau dari kabupaten yang turun, mungkin di sini menjadi sekretariat Posludes. Jadi mungkin nanti ada bangunan sendiri untuk tempat-tempat pertemuan. Nah, hanya harapan kami di tingkat BPK nanti Bapak Yonatan, kalau memang tetap dikabulkan ini sesuai harapan Bapak Yonatan, kalau bisa nanti setelah kita panen ada bukti harus ada sapi 1 ekor. Siap. Ya. Tidak boleh kita bilang kita takut ini ada pencuri, jangan dulu, karena itu istilahnya masih bayangan. Memang selama di sini ini yang kelas kakap pertama curi dari sini. Desa ini yang terkenal Bapak. Desa ini ya. Desa ini yang terkenal dulu kelas kakap pencuri, perampok dan lain sebagainya. Di sini. Kalau yang di Hohobung itu kemudian belajarnya dari sini. Belajar dari desa. Makanya harus belajar teknik juga dari sini. Jangan hanya belajar mencuri dan merampok. Maka Bapak Yonatan Kele ini memang trauma karena sudah pernah terjadi hilang. Nah itu. Makanya belajar mulai dari yang kecil dulu, kambing begitu ya. Ya. Mungkin barangkali itu Bapak Yonatan, mungkin kita ke lapangan. Iya, bisa. Kita sambil minum. Artinya bagus bagus lah. Kita senang kalau ini ada berhasil dan ada dampak. Ya, jadi penangkap benih bagus juga daripada datangkan dari jauh-jauh di sini. Iya. Misalnya ada berapa kelompok sini, dipikirkan aja misalnya di MT1 nanti kebutuhan benih untuk ini kelompok, dia harus ya dia misalnya 10 ton, ya sudah tanam 2 hektar, 3 hektar sini, ambilnya dari sini. Jadi jangan lagi dari Pak Agus atau dari Pak Mikael, dari yang Kudi, dari apa. Di sini sendiri ada. Jadi dia pendekatan harganya kan bisa lebih nyampe Bapak. Iya. Transportasi perusak benihnya juga tidak terlalu dan sebagainya. Setuju kita polanya seperti itu. Setuju. Karena sudah beberapa petani yang sudah berhasil kelompok. Ya. Kalau Hameli Ate sudah Ya, 2 yang sudah. berhasil. Ya. Kemudian dari Hohobungo juga sudah 1 Ya. kelompok yang berhasil jadi penangkar. Ya. Ya, mereka sudah punya sertifikasi. Ya. Bagaimana Pak Agus pendamping? Kalau kami juga dari pendamping jujur terus terang saja bahwa Bapak punya kelompok ini kan dari awalnya kan beda dari kelompok-kelompok lain, sehingga dia pada saat aset tadi ini dia masih mempertahankan double track. Nah, itu harapan kami juga, kami selalu komunikasikan dengan Bapak sehingga tahun-tahun berikutnya double track itu tetap diterapkan. Nah, dan sebagai yang Bapak kami lihat tadi sebagai contoh, sehingga dari masing-masing anggota kelompok tani Bapak sebagai contoh. Nah, itu harapan kami juga dari pendamping. Kami juga senang karena Bapak ini selalu apa yang kami komunikasikan, selalu kami sama-sama fokuskan apa yang kami. Kalaupun ada kendala-kendala kami, begitulah kita jalani sambil kita perbaiki. Ya. Jadi kita selalu komunikasi. Juga harapan kami dari pendamping sehingga TJPS di Kecamatan Tanah walaupun dipergeser tapi pola penerapan double tracknya itu tetap diterapkan ke tahap berikut. Dan Bapak juga sudah bersedia karena double track itu dia sangat menguntungkan dari hasil-hasil sebelumnya. Makanya Bapak di aset ini tetap terapkan